Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku Sobat Hebat Masa Surba. Kembali lagi kita bertemu di channel YouTube kita hari ini, yaitu di channel YouTube Masa Surba MTS Surya Buana Malang, dengan pembelajaran daring di mata pelajaran seni budaya, khususnya kelas 9. Di materi kali ini, yaitu seni grafis cetak dalam, dengan saya, Ibu Murtisari. Baik anak-anak, sebelum Bu Sari melanjutkan ke tujuan materi kita, marilah kita bersama-sama berdoa supaya kita diberi kemudahan dalam mempelajari materi kita kali ini dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik anak-anak semua, alhamdulillah materi hari ini kita sudah ke tujuan yang ketiga kalinya, yaitu anak-anak mampu mempelajari teknik berkarya seni grafis, yaitu cetak dalam. Materi apa saja yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu yang lalu? Apakah masih ingat? Ada 2 karya seni grafis yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, karya seni grafis cetak tinggi. Yang kedua adalah karya seni grafis cetak datar. Nah, sekarang yang ketiga, ini kalian Ibu Sari pahamkan dan perkenalkan tentang seni grafis cetak dalam. Ya. Mari seperti apa materi kita kali ini? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Tak lupa Bu Sari memberikan kepada kalian semua pengantar satu ayat suci Al-Quran yang sangat erat hubungannya dengan materi kita di dalam materi seni grafis kita kali ini. Nah, di sini ada satu ayat yang di dalamnya mengandung perintah untuk memperindah alam semesta ini dengan beragam usaha dan karya kita. Nah, kebetulan di materi seni budaya ini adalah materi-materi tentang keindahan, ya, karya-karya tentang keindahan. Nah, alangkah baiknya jika kita niat yang utama kita adalah memperindah lingkungan sekitar kita. Nah, dengan seni grafis, maka nanti kita harapannya bisa melanjutkan karya, kemudian juga bisa memperindah lingkungan yang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa untuk kita. Nah, bagaimana lingkungan ini yang sudah tersirat di dalam Al-Quran, surat Al-Fussilat ayat 12, yang di dalamnya Bu Sari bacakan, artinya, maka Allah menjadikan 7 langit dalam 2 masa yang di dalamnya terdapat bintang-bintang dan dihiasi langit dengan peliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian adalah Allah yang lagi maha perkasa dan lagi maha mengetahui. Nah, dengan ayat suci inilah kita bisa mengambil hikmah dan memetik isi kandungan yang ada di dalamnya, bahwa di dalam alam semesta ini
dengan ayat suci Al-Quran ini adalah sumber-sumber keindahan yang sudah Allah ciptakan. Nah, sekarang banyak fenomena kejadian alam, bencana lingkungan, dan sebagainya. Nah, ini akibat ulah tangan kita sebagai manusia yang kurang memperhatikan terhadap lingkungan sekitar. Nah, disinilah, di ayat inilah, mari kita memperbaiki dan memelihara alam sekitar dan alam semesta yang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa indahnya dengan karya-karya indah di dalam materi khususnya seni budaya ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, kita mulai materi kita kali ini dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian seni grafis cetak dalam. Melihat dari kata-katanya, seni grafis cetak dalam. Kita sudah tahu dari beberapa pekan yang lalu, ya. Teknik seni grafis bisa dilihat dari jenis katanya. Jika cetak tinggi, karena karya seni grafis ini bagian permukaan tertinggilah yang terkena cap dan dicapkan di atas kertas. Jika seni grafis cetak datar, maka akibat permukaan yang datar itulah yang menghasilkan hasil cetakan. Nah, jika sekarang kita membahas karya seni grafis cetak dalam, maka hasil permukaan yang terdalam itulah yang nantinya menghasilkan karya seni grafis. Nah, cetak dalam di sini adalah teknik cetak yang menggunakan klis atau bahasa lain klis, yaitu cetakan, yang permukaan dalamnya ini nantinya yang terkena cat. Nah, dari sinilah nantinya setelah dicapkan atau dicetakkan di atas permukaan kertas akan membekas sebuah goresan atau tinta yang sudah dicapkan tadi. Paham ya? Nah, seperti apa goresannya? Bisa kita lihat di gambar. Ada contoh klis atau pencetak, ya. Nah, ini adalah alat cetaknya yang sudah ditoreh atau digores dengan alat-alat tajam. Bisa dengan pisau grafis, pisau pahat, ya. Kemudian bisa dengan alat-alat yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu jarum, paku, ya, dan alat tajam yang lainnya. Nah, ini disebut klis atau alat cetak. Inilah yang digunakan nantinya untuk dicapkan di atas permukaan kertas. Nah, di dalam seni grafis cetak dalam, bagian terdalam inilah yang nantinya diisi dengan tinta, kemudian kita capkan di atas kertas. Maka dari itu disebut seni grafis cetak dalam. Paham ya? Mari kita lanjutkan ke materi ke B. Baik, materi yang ke B adalah alat dan bahan apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat klis atau alat cetak. Yang sudah Bu Sari singgung tadi, ya. Jadi alat yang dapat digunakan untuk membuat acuan cetakan, yang pertama bisa dengan alat-alat yang ada di rumah kita atau di lingkungan kita sehari-hari, yaitu paku, jarum, logam runcing, dan pahat grafis. Kemudian bahan cetakan ini kerap sering kita lihat, baik di dalam zaman dahulu maupun hingga sekarang. Ini sering menggunakan media dari lempengan tembaga
atau bisa juga dengan aluminium, kuningan, dan kayu. Nah, media-media inilah yang bisa ditoreh atau digores dengan alat-alat tajam, yaitu paku, jarum, logam runcing, hingga pahat grafis. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Berikutnya kita mengupas tentang sejarah. Sejarah seni grafis cetak dalam, ya ini sama dengan karya-karya seni grafis yang lain, ya ini munculnya seni grafis cetak dalam ini sekitar pada saat pertengahan abad ke-15. Nah, ini kemungkinan besar ada di wilayah di Jerman. Nah, kemudian metode cetak yang sudah ada di dalam abad ke-15 ini dilanjutkan lagi hingga ke abad 17. Ini masa keemasannya. Jadi banyak para seniman yang menggunakan karya-karya seni grafis cetak dalam sebagai karya artistiknya. Nah, dan kemudian bahkan dipakai untuk mereproduksi gambar-gambar potret. Nah, banyak pula ditemukan seperti contoh perangko. Nah, perangko ini dinilai sangat tinggi yang dicetak dengan teknik ini. Seperti apa perangko zaman dulu? Ini Bu Sari sudah menyediakan gambar di samping. Bisa kalian lihat contoh perangko yang menggunakan untuk menduplikasikan perangko sebanyak itu, yaitu dengan cara teknik cetak seni grafis, yaitu cetak dalam. Nah, tujuan dari seni grafis ini kan untuk memperbanyak karya atau untuk menduplikasikan karya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, akhirnya yang Bu Sari sampaikan tadi, yang Bu Sari bahas tadi, mulai dari pengertian seni grafis, alat dan bahan yang bisa digunakan untuk membuat alat acuan cetakan seni grafis, dan media apa saja yang dilakukan, dan sejarahnya seperti apa, dan karya-karyanya pun juga seperti apa, sudah kita ketahui bersama-sama. Nah, itulah contoh dari karya seni grafis cetak dalam. Memang karya seni grafis cetak dalam ini sudah tidak berkembang pesat di era sekarang, ya, karena keterbatasan dan teknologi. Nah, yang bisa dilakukan di teknik cetak dalam ini sangat kecil, ya. Yang sekarang kita miliki di era teknologi ini, yaitu dengan mesin print, dengan cara mesin fotokopi, dan alat-alat cetak yang lainnya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke evaluasi. Bu Sari ingin dari pembelajaran hari ini, Bu Sari memberikan penilaian untuk anak-anak, yaitu dalam memahami materi seni grafis, ada 5 soal yang perlu kalian jawab, ya. Yang pertama, Bu Sari ingin kalian menjelaskan apa itu seni grafis, kemudian yang kedua sejarahnya seni grafis seperti apa, dan yang ketiga menyebutkan bahan cetakan seni grafis cetak dalam itu sering digunakan, memakai apa bahannya, kemudian alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk membuat karya seni grafis, kemudian yang terakhir contoh-contoh seni grafis cetak dalam yang ada di zaman dahulu itu seperti apa. Nah, jika kalian menyimak, jika kalian memperhatikan dengan baik video pembelajaran ini, maka kalian bisa mendapatkan nilai maksimal.
Ya. Tolong tugasnya dikerjakan di buku catatan, difoto, dan di-share di Google Classroom. Ya. Akhiri pembelajaran kita kali ini. Sebelum Busari tutup, mari kita bersama-sama menutup pembelajaran kali ini dengan doa surat wal asri dan kafaratul majlis. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.